terpikirkan jika Anda mendengar kuliner lidah dan otak sapi? Ya, mungkin sebagian orang akan mengerutkan dahi karena menganggap bagian dari kepala sapi ini sebagai makanan yang tak lazim bahkan terdengar menjijikkan. Tekstur otak sapi yang lunak, berselaput dan mudah hancur mungkin menjadi alasan banyak orang merasa geli saat melihatnya. Begitupun dengan lidah, bagian dari mulut sapi ini memiliki tekstur kasar dan berlendir. Namun siapa sangka di tangan ahlinya, jeroan kepala sapi ini bisa diolah menjadi kudapan enak dan lezat. Bahkan menjadi makanan favorit banyak orang. Lidah ini juga jadi favoritnya anak-anakku karena mungkin teksturnya lembut terus tipis gitu. Jadi ini jadi kayak makanan wajib sama anak-anakku sih, lidah-lidahan, olah-olahan lidah tuh udah paling the best. Menurut saya kalau gulai otak tuh beda dari yang lain. Mungkin kalau masakan Padang kan ciri khasnya mungkin ada rendang, ada mungkin tunjang. Kalau saya beli memang otak-otak. Otak-otak itu rasanya beda dari yang lain. Mungkin lebih kenyal-kenyal, lebih enak ya, itu aja sih. Bahkan tak jarang mereka yang awalnya merasa aneh justru ketagihan setelah merasakan kelezatan dari lidah sapi. Akhirnya aku coba dan aku amazed banget. Itu benar-benar kayak kok nggak kayak di bayangan aku gitu loh tentang lidah kayak, dan itu enak banget. Nagih ya? Nagih. Memang tak berbeda dengan bagian sapi lain, lidah bisa diolah menjadi aneka jenis masakan. Salah satunya nasi lidah goreng sambal bawang. Tak hanya nikmat rasanya saja, olahan bercita rasa gurih pedas ini juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan mudah. Hanya saja mengolah lidah sapi membutuhkan kesabaran ekstra. Bagian ini setidaknya harus direbus selama 2-3 jam agar bisa empuk sekaligus menghilangkan lendirnya. Setelah itu, lidah dipotong-potong tipis dan diungkep sebentar dengan racikan bumbu rempah kuning. Setelah itu, lidah tak perlu digoreng lama agar teksturnya tetap empuk. Dibandingin daging, ini tuh bedanya dia itu nggak berserat, ternyata dia lebih lembut. Dia seratnya pun lembut banget dan dia lebih teksturnya lebih lembut banget, lebih empuk. Kalau dibandingin daging, dia jauh lebih empuk. Dan sama sekali udah nggak ada bau amis sama sekali. Karena memang ada trik khusus tadi kata penjualnya untuk mengolah lidah ini. Enak, rekomen banget sih nasi lidah. Jason, penjual makanan serba jeroan sapi, menyebut lidah justru menjadi bagian sapi yang paling nikmat. Pokoknya bagian sapi ya. Bagian sapi dan lidah itu in fact itu ya bagian yang paling enak kalau menurutku. Bagian paling empuk, paling enak. Tapi asal masaknya dengan benar. Balikan dari lidah, otak sapi justru harus diolah dengan sangat berhati-hati. Pasalnya, tekstur yang mudah hancur membutuhkan trik tersendiri untuk mengolahnya. Otak harus dikukus terlebih dulu dan menjadi padat sebelum dimasukkan ke dalam kuah gulai ataupun resep lainnya. Uniknya, meski banyak yang meyakini bahwa otak dan lidah sapi adalah salah satu pemicu kolesterol, namun ternyata fakta kesehatannya berbeda. Berbagai jurnal gizi dan kesehatan menyebutkan, lidah dan otak sapi justru mengandung kolesterol baik berupa minyak esensial alami yang berguna untuk pembentukan hormon tubuh manusia. Berdasarkan data angka kecukupan gizi, setiap 4 ons otak sapi mengandung 12 gram protein, sedangkan setiap 3 ons lidah sapi mengandung 16 gram protein. Jumlah ini sangat mencukupi untuk pembentukan antibodi atau sistem imun, sehingga tubuh tak mudah terserang virus dan bakteri. Bahkan anak yang tumbuh dengan asupan nutrisi otak sapi akan memiliki otak dan sistem syaraf yang lebih sehat, sehingga bisa meningkatkan kecerdasan. Bahkan jika di negara lain jeroan menjadi salah satu bagian yang dibuang, hal itu berbeda dengan lidah dan otak sapi. Ya mungkin lebih ke otak ya. Kalau lidah kan sebenarnya kalau di Jepang kita kenal dengan gyutan. Hidangan yang pakai lidah sapi yang diiris tipis-tipis, dan mungkin karena orang juga, dan teksturnya lidah itu kan memang unik ya. Kalau daging itu kan berserat ya kalau kita gigit, kalau lidah itu kan lebih ke ada softnya, teksturnya agak lebih kenyal gitu ya.
Tetapi meski secara kandungan lidah dan otak sangat bermanfaat, cara mengkonsumsinya pun perlu diperhatikan. Makan secara berlebihanlah yang akhirnya menjadikan makanan sehat malah menjadi sumber penyakit. Ya memang enak, tapi ya itu kebanyakan karena jeroan itu tuh memang satu tuh kolesterolnya memang tinggi, lalu memang asam urat juga mengandung asam urat yang tinggi, lalu mungkin unsur zinc ya, zinc itu juga tinggi. Jadi mungkin nggak semua orang bisa makan dengan inilah dalam jumlah banyak gitu. Karena sekalinya makan mungkin memang langsung melonjak lah itu pasti kolesterol dan asam uratnya. Tak hanya sebatas mitos kesehatan saja, rupanya di balik kelezatannya, otak dan lidah sapi juga menyimpan sebuah cerita mistis yang mengerikan. Konon otak dan lidah sapi adalah bagian dari sesajen ritual alias menjadi makanan persembahan untuk makhluk astral. Sebagian tradisi adat masyarakat pesisir pantai dan lereng gunung memanfaatkan kepala sapi beserta isinya sebagai tumbal dalam sebuah upacara sakral. Jadi sebagai media sesaji ataupun sesajen, kepala sapi yang akan digunakan untuk persembahan itu biasanya utuh dengan mata, kepala, lidah, dan isi semuanya. Jadi batas leher itu dipersembahkan kepada sang dewa ataupun penguasa dari pantai lautan ini ataupun dewa bumi. Terus itu tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Kalau untuk sesaji sendiri itu tidak sah jika itu dipersembahkan secara kurang ataupun tidak ada sebagian dari mulai batas leher. Jadi emang harus utuh, benar-benar kepala utuh dan lengkap dan masih segar, itu yang akan disajikan kepada sang penguasa lautan. Terlepas dari sekelumit kisah mistisnya, yang pasti otak dan lidah sapi bukanlah bahan masakan biasa. Jeroan kepala sapi ini nyatanya bisa diolah menjadi salah satu sajian kebanggaan Indonesia, yaitu gulai banak otak sapi dan sate padang lidah sapi. Bahkan menu ini adalah sajian papan atas yang jarang orang bisa menyantapnya. Seluruh antero negeri. Kita bilangnya namanya gulai banak. Ya, kita bilangnya gulai banak. Makanan itu sekarang marak sekali, tapi aslinya sebetulnya itu bukan makanan keseharian. Gitu, karena itu cukup mahal harganya, kemudian memang hadirnya di acara-acara tertentu atau strata ekonomi tertentu yang mampu membeli. Nah, tidak semua penjual sate padang di sana menghadirkan lidah ini. Balik lagi, karena bicara harga, kan dia cukup mahal harganya dibanding daging, sehingga banyak sekali sebetulnya penjual sate padang di sana yang justru pilihannya adalah satenya daging.